Coba sampai lihat itu. Bagaimanakah umat Nabi Allah Musa datang kepada Nabi Allah Musa ingin bertobat maksiat mata. Karena dia telah pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada jalan lain untuk mengampuni dosa mata kecuali mencongkel matanya. Maksiat tangan harus dipotong tangannya. Maksiat telinga harus dipotong telinganya. Kalau sudah maksiat sudah banyak, dosis dari maksiat itu sudah banyak, tidak ada jalan lain untuk mengampuni dosanya. Allah sebutkan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kalau sudah banyak dosa yang dilakukan oleh hamba, tidak ada jalan lain untuk menghapus dosa-dosa itu kecuali dia harus membunuh dirinya sendiri. Harus bunuh diri. Makanya umat-umat terdahulu itu untuk menebus dosa, baik itu umat Nabi Allah Musa atau nabi-nabi yang lain terdahulu, untuk menebus dosa itu kadang dia harus melemparkan dirinya dari atas gunung sampai ke bawah, hancur demi menebus dosa yang banyak. Di zaman Nabi Allah Musa lebih dari 70.000 manusia yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatun nasuha, tapi dengan satu catatan, dia harus membunuh dirinya dia sendiri. Terkumpul manusia lebih dari 70.000 orang pada waktu itu. Di tempat yang lapang, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan itu awan hitam. Tidak lama kemudian satu sama yang lain saling membunuh. Bapak membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, ibu membunuh saudaranya, demi sebuah taubatun nasuha, demi sebuah tebusan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi pada diri kita sekarang, kira-kira berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Berat sekali. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan taubatun nasuha. Cukup panjenengan sedaja nyon sapora ke Gusti Allah. Cukup panjenengan sedaja nyon sapora, cukup panjenengan sedaja mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, dengan menangis, dengan berjanji tidak mengulangi lagi keperbuatan yang telah lalu dan memutuskan perbuatan-perbuatan yang telah lalu yang tidak diridhai oleh Allah dengan bertaubat dengan taubatun nasuha sebesar apapun, sampai tidak perlu bunuh diri. Alhamdulillah. Tidak perlu sampai melukai diri sampai sendiri. Alhamdulillah. Ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kira orang yang dahulunya pernah jadi maling, kemudian dia taubat kepada Allah tidak bisa menjadi wali. Bisa. Coba sampai buka itu kisahnya Fudail bin Iyad. Siapa itu Fudail bin Iyad? Perampok dahulunya, begal, rampok, pembunuh. Akibat hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam hati Fudail bin Iyad, pada akhirnya Fudail bin Iyad bertaubat kepada Gusti Allah dan namanya terukir dalam tinta sejarah Fudail bin Iyad, yang mana dahulunya adalah mantan perampok. Pada akhirnya Fudail bin Iyad menduduki kedudukan istimewa wali min auliyaillah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dengan berkatnya taubat kepada Gusti. Bapak sampai lihat itu kisahnya Malik bin Dinar. Dahulunya pemabuk, nggak pernah sadar, siang malam mabuk. Kalau itu terjadi terhadap keluarga kita, kira-kira itu musibah tidak? Musibah tidak? Musibah tidak? Menyedihkan tidak? Menyedihkan tidak? Menyedihkan sekali.
Tapi akibat hidayah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Malik bin Dinar, kemudian Malik bin Dinar singkatnya bertaubat kepada Gusti Allah dengan bekal taubat, yang tersimpan di dalam hati Fudail bin Iyad. Demikian pula Malik bin Dinar, Allah Ta'ala angkat darajatnya, Allah berikan keberkahan sampai Allah Ta'ala angkat darajatnya menjadi wali min awliyaillah. Jadi sampai jangan putus asa. Habib, kalau begitu saya mau maksiat dulu. Ojo. Saya mau merampok dulu, jangan. Saya ketakut kita tobat belum kira kempian. Yang ditakutkan sampean belum bertobat, malaikat Israel datang terlebih dahulu. Jangan. Apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad, apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar tidak usah ditik. Wes sampean tobat, apa yang sampean miliki sekarang tobat. Yang ditakutkan sebagaimana dalam kisah seseorang ini adzan di masjid kurang lebih 30 tahun. Dulunya sangat takut kepada dosa. Suatu hari dia mau adzan ke masjid tanpa sengaja, permainan setan di dalamnya, ada seorang wanita lagi mandi di sungai. Kaget dia. Siapa ini? Pada akhirnya goncang jiwanya tadi ini. Ditanya-tanya, ternyata wanita itu anak dari pendeta. Biasa, seorang laki-laki ini kebanyakan ujiannya perempuan. Betul tidak? Betul tidak? Tapi perempuan ujiannya bukan laki-laki. Ujiannya perempuan, mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ujiannya perempuan itu PC. Coba sampean lihat kalau istri sampean marah. Wes sampean balik, oh ndak balik terserah, sementing blonjoy kayak ono. Ujiannya PC. Harta, dunia. Makanya di akhirat itu tidak ada wanita satu dikerubutin ribuan laki-laki, tidak ada. Yang ada laki-laki satu dikerubutin bidadari banyak. Karena ujiannya wanita itu PC. Uang, harta. Coba perempuan sudah kesampean kasih anak duit itu, mesam-mesem sama-sama. Tapi mau tak beri sampean, racun untung-untungan sampean. Jadi kembali lagi tadi, sampai pada akhirnya dia menanyakan siapa ini. Syaitan terus membisikkan bisikan jahat di dalam hati tukang adzan tadi, memberikan dorongan untuk melamar anak pendeta tadi itu. Kata setan, auzubillah min dzalik. Tapi coba, mungkin saya ngelamar ini anaknya mau masuk Islam. Datang. Begitu datang disyaratkan oleh pendeta tadi untuk dia keluar dari Islam, baru sampean bisa kawin dengan anak saya. Murtad dulu, baru sampean kawin dengan anak saya. Astagfirullahaladzim. Sudah ditinggal. Bingung, setan terus membisikkan dalam hatinya. Wes tak kayak solusi gampang. Kamu pura-pura aja masuk agama pendeta itu. Kemudian setelah kamu ini menikmati tubuh anak pendeta tadi, sudah tinggal aja. Kamu adzan lagi, masuk Islam lagi. Ini perang dengan jiwanya. Sampai pada akhirnya dia mengikuti bisikan hatinya. Pernikahan dijalankan. Pada akhirnya dia dibaptis keluar dari Islam. Padahal rencananya dia akan masuk Islam, dia akan meninggalkan perempuan itu dalam sekejap.
Begitu dia sudah masuk ke dalam kamar, pada saat itu dia lagi duduk, lagi bercumbu dengan istrinya, malaikat Israel datang. Aduh.